satu rumus, tapi banyak sekali ngobrolin. Ya, itulah sampel atau contoh terkait dengan kajian. Kalau kamu menemukan rumus, boleh dikaji, boleh. Ya kan bebas, kamu orang merdeka. Terus saya udah kuliah semester berapa? 5, 7. Ya, 5, Pak. 5 ya, semester 5. Ya, dikeruyuh istilah nama. Saya mau tugas akhir ya, naon ya, gitu. Tugas akhir itu kan ya dilihat, ya diutamakan isinya lah, kontennya yang bagus kalau emang sesuai dengan keadaan yang diinginkan dari masyarakat, kamu memperbaiki keadaan masyarakat, yaitu fungsi kamu sebagai hablum minan nasnya ya, hubungan manusia dan manusia, yang kamu punya kelebihan karena kamu kuliah. Ya. Nanti di dalam industri pun kamu bukan operator tapi inspektor ya. Jadi itu tukang mengontrol, GM, cangkung ngubah, general manager kamu kelasnya. Ya dengan begitu ya kamu harus punya dasar kan. Dasar itu fungsinya untuk mengeksekusi salah benar ini teh gitu. Karena kalau kamu tidak ada dasarnya ya nggak bisa. Kok ini salah benar? Kenapa salah? Nah, pasti pertanyaan begitu. Manakala kamu yang satu harus bisa menjawab. Kayak begini contohnya. Ini pasti variabel minus Pak. Nah yang ini yang kamu otak-atik. Supaya dia besar tuh bagaimana? Oh ternyata ininya Pak TC-nya. TC-nya di bagaimana kan? Dikecilkan. Kecilkannya rumahnya. Kita bisa nambah blower. Nah itu kan bagus namanya. Jadi tidak hanya memberi solusi tapi bisa memberi pemahaman. Baik, kita lihat contoh soal terkait dengan rumus ini dan mungkin kesempatan terakhir berkaitan dengan kondensor atau radiator dalam hal pembahasan ya, saya sertakan sekarang dengan contoh soal. Ya. Nah, ini ngeheng. Nah, berkuat. Ingat kise ya. Kise itu ini rumusnya. Jadi energi kalor kondensor yang dikeluarkan besarnya seberapa? Besarnya segini. Kondensor itu membuang kalor kan. Ini energinya H1 dikurang H2 yang dibuang. Kayak sirip-sirip motor juga kan mirip seperti ini. Sirip motor kan di blok sehernya pakai sirip-sirip ya. Itu ya fungsinya untuk membuang kalor kan, buang panas. Adalah hubungan seperti itu pada temperatur lingkungan. Kita lihat contoh soal. Ya. Hmm. Diketahui sebuah kondensor dengan menggunakan fluida kerja. Oh, fluida kerjanya tapi ini bukan R134A seperti yang contoh ya, seperti teori. Saya pakai H2O. Boleh kita Pak? Ya boleh. Ya. Ini mesinnya apa Pak? Ini PLTU. Pusat listrik, pembangkit listrik tenaga uap. Kalau di teorinya pendingin ya. AC, kulkas. Ini PLTU. Sama, hanya ininya beda. Ya, H2O. Jadi kamu kalau punya grafik H2O di rumah bisa dikeluarkan di depan laptopmu. Kita akan pakai. Ya. Bedanya gini, bedanya cuma di energinya aja. Kalau H2O, kalau air itu energinya lebih besar daripada R134A. Ya. Energinya dia lebih besar daripada R134. Nah, semua prosesnya pencarian entalpi, entropi sama. Semua sama. Ya. Seperti ini contohnya.
H2O dengan tingkat keadaan masuk, ini ada indeks 1, ini artinya masuk ya. Masuk ke kondennya. 1 atm. 1 atm itu tekanan di kamar kita. Tadi ya, tapi bukan di kamar kita sih ya. Ada di atas permukaan laut lah. Kita di kamar kita paling 0,98 gitu ya, di bawah ini. Ya. Jadi 1 atm ada di permukaan laut ya. Kemudian temperaturnya di 100 derajat Celcius. Air nih. Ya, air. Tinggal keadaan 1 masuk. Ya. Masuk konden. 1 atm, temperaturnya 100. Ini kalau kita bayangkan dia posisinya adalah di uap jenuh. Ya. 1 atm uap jenuh. Nanti kita lihat di grafiknya ya. Di grafik H2O. Ini tingkat keadaan 1-nya. Kemudian tingkat keadaan 2, P2, 0,04 MPa. Ya. Ini MPa, ini ATM ya gampang lah kamu udah sering ya. Berarti ini 0,1 MPa. Nih. Dari 0,1 ke 0,04 berarti turun. Ya, tekanannya turun. Karena kalau tekanan turun berarti temperaturnya pun ikut turun dong. Oh ya benar. 40. Dari 100 jadi 40. Oke, datanya udah clear. Betul. Masuk, keluar. Ya. Tingkat keadaan masuk, kondensor, keluar kondensor. Lalu ada keterangan apa lagi dari soal ini? Nah, temperatur lingkungan ya itu kita buat 16 derajat Celcius. Hanya contoh soal berapapun terserah lah. Soal kamu, saya ambil 16. Jadi bagaimana hasilnya ya? Kita lihat. Kemudian laju aliran massa dari PLTU, ingat nih PLTU itu besar pipanya, itu sebesar 50 kg per second. Ya. Tapi kalau pendingin itu mungkin pipa-pipanya cuma setengah senti diameternya atau 5 mili ya 5 mili. Jadi massa yang mengalir atau fluid divernya mungkin hanya 0,5 atau 3/4 kg per second. Ya. Karena ini PLTU mungkin saja karena pipanya bisa sampai setengah meter 50 cm. Bisa sampai 60 cm, 70 cm, 75 bahkan. Jadi uap yang mengalir di dalamnya bisa lebih besar. Ini saya ambil misalkan 50 kg setiap detiknya. Mungkin cocok gak ya? Kalau AC segini ya nggak cocok. Mau AC gede-gede amat, Pak. Pipanya kecil-kecil. Atau kulkas. Itu logikanya. Kalau di mobil, wah di mobil saya kira mau karburator. Ini PLTU. Temperatur lingkungannya 16 derajat Celcius, fluida yang mengalirnya 50 kg setiap detik. Oke, ini datanya. Dengan data ini kamu disuruh periksa. Jadi kamu pemeriksa alat thermal yaitu kondensor. Apakah kondennya bekerja atau tidak dengan data ini? Tadi kita sudah mengkaji semua data, ini oke lah. Ya karena ini 1 atm itu 100 derajat artinya uap jenuh. Ya. Kemudian 0,04 sampai dengan 40 mungkin dia turun ke cair. Dari uap jadi cair kan, karena dingin. Ini. Kemudian lingkungannya, kondensornya diletakkan di lingkungan yang temperaturnya 16. Kecepatan fluidanya 50 kg per detik. Periksa apakah kondensor pada PLTU ini, PLTU ya, bekerja atau tidak. Oke, kita lihat ya. Yang perlu kamu ingat, dilihat data. Pada saat masuk P dan T-nya, pada saat keluar P dan T-nya. Ini kita substitusi dulu, kita masukkan ke dalam grafik. Grafik water tentunya, R718, bukan R134, R718. Atau H2O. Boleh kamu buka waternya.
Kemasukan data-data tadi. Yang pertama, satu ATM itu adalah sama dengan 0,1 MPa. Satu ATM sini, ya. Kamu tarik ke kanan, pertemukan dengan temperatur 100 derajat Celcius. Ini seperti sini. Ya, bertemu sini. Nih, ini ada 100 derajat. Dia berpotongan di 0,1 di sini. Maka ini titik tingkat keadaan masuk konden, ya, yang notabene tercatat pada garis uap jenuh. Ini deh, uap jenuh di panjang ini. Artinya apa? Garis ini artinya kamu kalau membuat cair H2O pada satu ATM itu harus mendidihnya di 100 derajat Celcius mendidihnya. Tapi kalau kamu mau membuat air mendidih di bawah 100 derajat Celcius, maka tekanannya harus di bawah 1 atm. Ke bawah sini. Di sini, ini contoh ini. Ini 60 derajat dia bisa mendidih pada tekanan di bawah 1 atm atau di bawah 0,02 MPa di sini. Dia mendidih nih air. Ini. Jadi tekanannya harus turun. Ya. Kamu bisa mendidihkan air pada temperatur 100, 200-an. Ini nih. Tapi tekanannya harus di atas 2 MPa. Baru mendidih juga. Ya. 2 MPa. Baru temperaturnya akan naik untuk mendidihkannya. Itu arti garis uap jenuh ya. Garis uap jenuh. Jadi sepanjang ini mendidih semua air tapi dengan beda-beda temperatur. Nah, sebagai referensi rujukan, satu ATM itu 100 di sini. Biasanya masyarakat bicara begitu. Air mendidih 100 derajat Celcius Pak pada satu ATM. Ya, betul. Di sini nih. Dan kita lihat juga bahwa ini, oh iya benar. Di grafik ini pun nyatakan bahwa 100 derajat satu ATM itu uap jenuh. Oke. Titik masuk. Titik keluar itu 0,04, temperaturnya temperaturnya 40 derajat Celcius. Ya. Ini 60, ini ada angka 60. Temperatur nih, ini bawah 20. Jadi tengah-tengah antara 60, 20 dan 60 ada 40. Ya, kurang lebih sini. Dia berpotongan sama 0,04. Nah, sinilah titik keluarnya. Ya. Sehingga data masuk dan keluar di dalam soal tadi, kita substitusi ke grafik water, ingat, hasilnya seperti ini. Ini menyatakan bahwa perubahan fasa dari uap menjadi cair, yaitu kondensor. Uap menjadi cair. Bisa ya? Gampang. Kayaknya nilainya bagus-bagus juga di kelas B ini. Karena kelas A ada yang 100 nilainya. Bagus. Saya estimasi hampir sama. Karena materinya sama. Oke. Ada yang mau tanya? Cara penggambaran grafik merah ini. Ini namanya pernyataan proses. Pernyataan proses dari kondensor. Ya, panahnya lihat ke sini. Ke cair. Oke. Itu tahap pertama. Dari data kita masukkan ke dalam grafik. Kalau grafik terjadi, maka kita tinggal menarik atau mencari harga entalpi dan entropi. Entalpi yang bawah ini, ya. 2.800 tuh, ribuan kalau air mah ya. Kalau air kalau freon mungkin hanya 150, 200 gitu kan.
ini 1.400, 1.800. Karena tinggi tadi saya bilang. Nah, itu energinya tinggi. Ya. H1 kamu tarik ke bawah. Seperti biasa. Ini di angka 2.700 kurang lebih. 2.600. Nah, ya. H1, H2-nya di antara 7,2 sama 7,4. Di antara ini nih. S1-nya maaf. S1-nya. Antara 7,2, 7,4 sambil 7,8 maaf. Ini 7,8, berarti dia dijatuh di angka 7,4 kurang lebih. Ya, karena ini gapnya 6. Jadi S1-nya 7,4. Begitu pula di sini, di H2. H2-nya ini 400, setengahnya itu 200, setengahnya lagi 100 kurang lebih. 100. Kemudian S2-nya 0,4 ya. Ya, seperti itulah. Jadi dari grafik kita peroleh untuk menjawabnya. Kan ada masuk dengan P1 atm dan temperatur 1 Celsius, maka diperoleh H1-nya sekian. Ya. S1 7,4. Oke, plus minus seperti biasa. Tinggal keadaan masuk. Keadaan keluar. P2 0,04 MPa dan 40 derajat Celcius. Oh ya, ini H2-nya tadi saya koreksi ya. Bukan di awalnya 45 tadi saya lihat, oh di 100 ya, awalnya 45. Tapi yang benar ada 100 ya. Ini nggak saya hilangkan, jadi ini bukan kali ini awal, belum saya hilangkan karena ini berkaitan dengan perhitungan selanjutnya ya. Jadi yang 100-nya belum saya pakai dulu dalam perhitungannya, yang 100, yang sebenarnya 100 ya. Ini masih saya pakai 45, nanti merubah yang lainnya juga kalau diganti biar cepat aja ya. Jadi kurungnya artinya awal, tapi yang benar nih nanti kita perbaiki atau kamu bisa perbaiki sendiri. Harga H2 yang sebenarnya adalah 100 kJ/kg. Saya salah melihat skala ya. Nah, S2-nya 0,3. 0,3 ya, di bawah 0,4. Ya oke lah, itu dekat-dekat. Ini saat masuk, saat keluar. Ini datanya, entalpi dan entropi. Ya. Nah, setelah data ini kita dapat dari grafik, kita selesaikan apakah produksi entropinya positif atau no atau negatif. Oh ya belum. Oh ya, di sini ada TC, derajat Celcius, ya. Karena kita pakai konstanta S-nya nih, konstanta S1 dan S2 pakai Kelvin, maka lingkungan tadi yang 16 kita ubah jadi Kelvin, tambah 273. Ya. Dengan M-nya 50 kg per second. Ada yang mau komentar? Silakan. Ini yang kita peroleh data-data dan hasil dari grafik. Ya. Oke. Jadi keadaan kondensornya Maaf, ya, Pak. kenapa enggak? Itu yang TC 16 itu gimana, Pak? Ini kan satuannya derajat Celcius, ya, 16 derajat Celcius dari soal lingkungan. Oh iya ya, oh Nah, iya ya, Pak. karena kita pakai konstantanya di sini Kelvin, ini konstanta nih nggak bisa diubah-ubah dari grafik, ya. Jadi ini kita ubah dulu 16 Celcius tambah 273. Jadi Kelvin. Tadi kan di datanya 16 derajat Celcius ya. Kita ubah Kelvin. Itu enggak? Iya, 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 Ya. Pak. Oke, sip. Ada lagi? Nah, setelah data ini kita dapat, kita langsung masukkan ke persamaan produksi entropi. Ya. Nah ini. Nah ini tadi yang 100 sama 45, saya pakai 45 belum saya ubah. Jadi sebenarnya 100 ya Pak? Ya 100 sebetulnya. Ya, tolong dibuat catatan di kamu. Ini H berapa? H2 ya.
Ya, H2-nya bukan 45 tapi 100. Dari grafik tadi. Ya. Ya, seandainya kita pakai 45 seperti ini. Ini M dot-nya 50. Tidak kita rubah karena kilogram per second tetap. Ini S2 S1-nya. S2-nya 0,3, S1-nya 7,4. Sehingga parameter ini, atau variabel 1 ini, dia hasilnya negatif. 355. Negatif 355. Variabel kedua, kalau saya masih pakai 45, ya, ini adalah M dot H1 dikurang H2 dibagi TC. Dibagi TC. Kisihnya itu harganya M dot H1 dikurang H2. Sehingga kalau saya pakai 45, saya operasionalkan, bla 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 bla, keluarlah harganya positif 459,3. Positif 459,3. Sehingga produksi entalpinya sebesar 104,3 positif kilojoule second Kelvin. Kilojoule second Kelvin. Positif, ya. Dengan diketahui parameter, kita bahwa kondenser itu sedang bekerja. Ya, seperti itu. Ini contoh. Kalau nanti ini saya ganti, cuma ya boleh, silakan kamu ganti di rumah kira-kira berapa hasilnya aktualnya, positif atau negatif. Ya. Tapi kalau saya lihat seperti ini, variabel 1, variabel 2, itu hasilnya positif 104. Artinya terlalu besar ini. Ya. Terlalu besar itu artinya apa? Ini proses pendinginannya terlalu kecil. Karena di sini RPM-nya tinggi. Ya kan? Blower dengan RPM tinggi. Dampaknya apa sih? Konsumsi daya listriknya besar juga kan? Konsumsi daya listriknya besar. Tapi apa yang dampaknya bagus, jadi kecil nih. 16. Ini artinya benuap ya. Benuap akan bekerja dengan baik. Karena proses pelepasan kalornya itu cepat dengan 16 derajat Celcius. Ya. Tapi ini dayanya DR blowernya masih tinggi. Oh, bisa dikurangi? Ya bisa. Ini direndahkan lagi RPM-nya, dampaknya ini naik. Pace-nya naik kan? Misalkan 18 atau 20. Ya kan? Tapi nanti di sini keluarnya pace-nya jadi kecil. Nggak apa-apa. Pokoknya masih positif lah. Katakan nanti keluarnya 5,9 atau 10. Ini kan 100 nih. Besar sekali. Jadi 16 itu terlalu kecil gitu. Di sininya nih. Pembaginya. Kalau dia kecil, pace-nya besar kan? Nah ini, jadi besar. Tapi kalau dia besar, kita besarkan, maka PS-nya akan turun. Jadi kecil. Mungkin dapatnya 4, berapa atau 10, boleh lah. Ya nggak? Ada komentar, silakan. Betul nggak begitu? Kajiannya. Silakan. Dipikirkan. Betul nggak seperti itu? Saya ulangi. Betul ya? Betul, Pak. Saya ulangi. Ya. Kan ini PS-nya terlalu besar kalau 100 positif tuh. 1 pun positif boleh. Ya. Ini diakibatkan dari apa? Dari temperatur lingkungannya kecil sekali nih. Kenapa kecil? Karena RPM-nya tinggi. Besar nih. Untuk menghemat biaya dari listriknya kecil, maka blowernya kita turunin. Mungkin ini naik jadinya. 18 atau 20 derajat Celcius. Maka pembagiannya jadi besar nih. Maka dia akan turun, Pak. Mungkin yaitu 3 atau 4 atau 5 di bawah 10 atau 10 mungkin 10, ya. Ini kan 100 nih besar banget. Begitu kajiannya. Ya. Jadi kamu bisa memutuskan dan bisa memahami bahwa ini salah atau benar. Bahasanya gitu. Tapi kamu punya base-nya, dasarnya seperti ini. Bagaimana hubungan TC, PS, KC, kemudian ini, segala macam. Manakala kamu udah expert di sini, apapun persamaan yang kamu temukan, kamu bisa kaji. Bisa dikaji. Ya. Korelasinya ke alat termalnya mungkin, ya ini ada
Blower kan alat thermal. Bisa. Mungkin pompa air, mungkin kompresor, dan lain sebagainya. Kajilah. Oke, ada yang mau tanya? Terkait pembahasan ini konteksnya adalah kondenser sama radiator. Ya. Radiator pakai H2O, kayak ini nih, radiator. PLTU juga pakai H2O, kondensor. Ya, PLTU tidak pakai radiator ya, hati-hati. PLTU pakainya kondensor, kalau mobil radiator. Kemudian R134A mesin pendingin, mau AC mau kulkas, pakai kondensor, tidak radiator. Jadi konteksnya adalah mengecilkan entropi. Entropi. Ya. No, positif, negatif. Oke, ini saya bagaikan bilangan entropi, maka kamu sudah saya berikan 0 pakai hukum apa, positif pakai hukum apa, kemudian negatif pakai hukum apa. Semua sudah. Ya. Ini artinya membuat panas sistem atau mesin, membuat panas sistem atau mesin, ini mendinginkan sistem atau mendinginkan mesin. Ya, negatif. Negatif pakai rumus produksi entropi, positif pakai hukum termo 2. Okay, maybe any question until here? Not yet. Okay. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita melihat teori konden dan contoh konden, ya. Sampai saat ini kita sudah mempelajari yang namanya kompresor, ya, evaporator, kondensor. Sudah kita pelajari. Nah, sekarang tugas saya udah bisa begini. Tugas kamu lah. Ya. Kamu saya perintahkan, misalkan bukan saya perintah. Misalkan kamu diperintahkan nih jadi direktur dengan apa diperintah oleh direktur perusahaan. Kamu anak mesin ya. Ya saya anak mesin Pak. Oke, jadi lagi. Oke. Saya punya nih 3 alat, kompresor, evaporator, dan kondensor. Coba rakit disusun. Setelah kompresor apa, setelah evap apa, setelah konden apa. Jadi sebuah mesin kan nanti. Ya. Nah itu tugas kamu. Ya. Nah apa kira-kira yang awal kamu gerak atau step awal yang kamu akan kerjakan? Ya. Pertama, kamu tahu bahwa ketiga alat ini bisa disubstitusi ke grafik, bisa disubstitusi ke grafik yang namanya R134. Iya kan? Itu yang pertama kamu ingat. Oh ya, ini bisa masuk juga di R134A, ini pun bisa, ini bisa. Oke, sediakan grafik R134. Kamu sediakan. Ini saya buat sketnya. Kamu
sebenarnya lihatlah grafik kamu yang sudah saya perintahkan untuk di print ya. Ini R134. Buat sip, ya kan? Ini daerah cair, campuran, gas atau uap. Kamu ini tugasnya merangkai 3 alat ini seperti apa? Supaya tidak bertabrakan. Ya, langkah pertama kamu buat grafiknya dulu. Ini kan di atas kertas ya. Nanti kalau kamu sebenarnya menghubungkan kompres dan evap tuh pakai pipa kecil, kecup, pakai patri, timah, segala macam. Itu aktualnya. Ya. Tapi kalau ini teori dulu kan boleh, salah paling bisa dihapus. Kalau udah pasti salah kan potong lagi, wah capek lah pokoknya. Makan waktu. Ya kan? Kita lihat dari grafik R134A, di mana kompresor, EVA, dan konden bekerja. Kita tahu, pertama kita kompresor, ingat nih dari Pak Wirawan bahwa dia bekerja di daerah gas atau uap. Gitu kan? Ya, uap. Lalu alat kedua, evaporator. Evaporator itu merubah dari fase cair ke fase uap dengan cara masuk rap kalor, ya kan? Jadi kalau kita gambarkan, kita lihat dulu segini. Nah, begini. Ini ya kan? Ini kompres, ini EVA. Wah, ini kayaknya bagus nih, udah nggak bertuburukan ya panahnya, lihat. Tidak bertuburukan ya. Tapi kalau kamu nyimpan EVA ini di atas sini, tuburukan nggak? Tuburukan. Tuburukan kan? Jeder nih panahnya ke sini. Tuburukan. Kamu kan di sini nih. Oke. Sekilas dua alat ini betul lah. Karena saling melanjutkan. Ya. Kemudian terakhir kita sampai dengan hari ini, kondensor. Merubah dari uap menjadi cair. Pergerakannya dari uap ke cair. Oh, ke sini berarti. Oke. Ya. Ini ke sana. Oke. Itu kan? Nih. Nah, berarti perlu satu alat lagi, Pak, yang bisa memindahkan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya kan? Tekanan tinggi ke tekanan rendah yang tidak namanya yang tidak menghilangkan energi. Jadi hanya sama di sini sama di sini. Harus sama. Itu kita bisa gunakan keran atau katup valve, ya. Keran atau katup valve, ya. Ketempel sini. Dia garisnya lurus ke bawah. Titik. Jadilah sebuah siklus kan? Ini namanya siklus Carnot. Itu. Ini namanya siklus Carnot. Ya. Kalau kita kasih angka, biar gampang titiknya. Misalkan titik 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi nilai H4, ini H4 ini sama dengan nilai H1, H-nya ini. Jadi sini hanya. Ya. H1 sama dengan H4. H4 sama dengan H1. Ini namanya iso entalpi.
Nah, itu. Jadi 4:1 ini namanya isoentalpi. Entalpinya sama. Ya. Ini siklus Carnot yang sering kamu lihat di buku-buku termodinamika, baik Cengel, Moran ataupun apa Filino di bab 9 itu ada gambar seperti ini. Ya. Dan itu alat-alat termalnya adalah itu kompresor, evap, dan konden. Kalau kamu sudah mempercayai bahwa ini bisa bekerja, ya kalau secara teori dilihat bisa ya, karena panahnya ke arah. Maka kita mulai merakit, ya, merakit dari ketiga alat ini. Pertama kita buat, kamu sudah saya kasihkan simbol ya, kalau dirakit itu simbol-simbol yang keluar. Bagaimana simbol EVA? Ya, seperti ini kan. Nah, ya, di bawah kan 1.1.2. EVA itu memasukkan panas. Evaporator Q EVA. Jangan lupa konsepnya adalah kamu suruh merangkai ya. Merangkai ketiga alatnya supaya benar bisa berjalan, berfungsi dengan baik. Kamu lihat rujukannya ini. Ya. Di sini terlihat bahwa setelah EVA, evaporator, lanjutkan dengan yang namanya apa ini? Kompresor. Ya. Ini kita buat kompresor. Bagaimana simbol kompresor? Itu manfaatnya simbol yang saya berikan ke kamu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar bapak pegawai gitu. Enggak. Ya ini kan untuk ini membuat ini. Nah, ini. Itu 3. Ya. Masukkan energi kerja WK. Lihat nih. Titik 1 di sini. 2 sini. Keluar EVA. 3 keluar kompres. Keluar kompres. Ya. Di sini. Keadaannya di sini nih. Jadi kamu kalau mau lihat tekanannya berapa di sini ya lihat ke grafik ya. Berapa harga energi di 3 ya lihat di grafik lagi bawah, tarik ke bawah. Sini kan ada H. Ya kan? Nih. Oke. Oh, ternyata pertama evap dulu, Pak. Ya boleh. Evap. Setelah evap, kompres. Setelah dikompres, oh ini konden nih. Oke, konden masukkan di sini. Kau buat simbol konden. 3, ini 4. Konden apa? Membuang. Kise. Kise. Buang. Ya. Sudah kan? 3 alat termal nih. Udah kamu susun. Secara teori benar ya, nanti di lapangan mau ada losis atau gangguan ya itu mah teknis lah ya, teknis. Tapi secara teori ya sudah benar. Dari EVA, kompres, kemudian konden. Nah, di sini yang disebut dengan isoentalpi atau katup tadi ya. Itu kamu tinggal kasih simbol seperti ini saja. Simbol katup. Nah, itu. Oke. Ini katupnya namanya temperatur expansive valve. TXV. Ya. TXV. Dia bekerja berdasarkan sensor panas. Sensor panas. Tugasnya buka tutup gitu. Jadi kalau di sini temperaturnya sudah naik, ya, maka dia harus membuka. Membuka itu artinya freon akan masuk lagi. Tut.
pompa lagi oleh kompres. Ya. Begitu sudah dingin, sudah tercapai, maka dia harus nutup. Ceklik, freon nggak bisa ngalir lagi. Terus begitu. Ya. Pada saat berhenti ya kompresornya berhenti juga. Ini tinggal berjalan pendinginannya. Ya, ini yang dipakai. Titik 4 di sini, titik 1 di sini. Nilai energi 4 sama 1 sama dengan nilainya. Sama dengan. Di sini. 4 sama dengan S1. Sama dengan. Namanya isoentalpi. Isoentalpi. Nah, sekarang kamu sudah bisa menyusun kan seperti ini. Ini bukan mau semaunya kita gitu, bukan. Atau semuanya Pak Wirawan, enggak. Kita ini tuh berdasar, ini sketch ya, namanya ini sketch. Skematik alat. Namanya skematik alat. Ini bisa begini tuh dari ini awalnya. Ya. Kita gabung 3 alat ini di satu grafik R134A nyatakan dengan apa namanya kriterianya. Kompres itu mengkompres di fase uap atau gas ya. Kemudian konden itu dari uap menjadi cair. Kemudian EVA itu dari cair menjadi uap. Untuk menghubungkan antara konden dan EVA pakai katup TXV. Artinya sensor temperatur. Temperatur ekspansi valve TXV. Ini alat-alatnya. Ini pernyataan prosesnya. You can do it right now. Bisa kamu sekarang? Boleh ada komentar silakan. Ini arahnya Pak. Iya, arah kamu MKE itu nanti seperti ini. Ya. Dan ini kamu sudah bisa, belum selesai tugas kamu. Kamu harus mengkaji skematik ini efisiensinya gimana gitu. Bagus, rendah atau tinggi. Nah, manakala bicara efisiensi, itu tidak di MK1, tapi di MKE 2. Karena kamu harus paham dulu ke sini. Kamu harus mengubah-ubah, boleh nggak apa ini diubahnya. Ya, terserah, pokoknya ada kualifikasinya tiap alat. Tidak semaunya. Oke? Bisa? Kalau bisa di screenshot ini. Ya, karena tidak ada di PPT-nya. Kita lanjut ke materi baru. Kompresor sudah, EVA sudah, konden sudah. Ya. Salah satunya tujuannya untuk membuat siklus Carnot. Ya. Bagian dinginnya di sini nih. Siklus Carnot kan masih dingin ya. Bagian dinginnya adalah di sini. EVA. EVA itu sama juga dengan freezer. Tahu freezer? Tahu freezer nggak? Cepat. Jawab maksud cing kabeh Pak Wiranto ngomong sorangan gitu. Besar orang ngomong Tahu, sorangan. Pak, tahu. Iya, studio iya gitu atuh. Udah mual mayar mual. Jawab sih Pak Wiranto diantep nih karunya tuh. Ya itulah ya. Jadi kamu sudah hafal sekarang di mana freezer. Jangan tukang papau segala. Ya beginilah polusi online ya. Jadi Eva itu adanya di situ, di sini, apa pendinginnya, freezernya, berarti ada di grafik yang ini ya, satu kedua. Kedua. Oke, selesai. Kompresor Eva Kondet memfasilitasi siklus Carnot.
Kita lanjutkan, saya akan coba memfasilitasi siklus Rankine. Rankine itu apa? Serba uap, turbin uap, ya, pemanas uap, segala macam lah. Pokoknya penggeraknya uap. Ya. Oke, kalau sudah ini saya hapus. Sambil nunggu tukang bakpao lewat. Dari rezekinya. Hati deh orang kuliah bakpao udah nikmat, bakpao udah nikmat. Biasa ulah kalau goblok namanya. Jika si Eta apa si utusan khusus presiden. Presiden dan khusus gitu. Kasihan, kasihan. Kolektif dan milih-milih. Ideal mana sangat-sangat gitu. Itu tidak terjadi hal seperti yang tidak dikehendaki. Pertama, saya akan bahas dari siklus Rankine, yaitu alat termalnya adalah Degreng. Ini pompa, ya, pompa. Oke, kita coba kenalkan dulu macam-macam jenis pompa. Biar kamu tahu. Tekok. Macam-macam jenis pompa. Nih, banyak ya. Pompa itu ternyata banyak. Tuh sampai segini. Tapi untuk mesin konversi saya hanya bahas satu pompa aja. Yaitu pompa sentrum. Ya. Kalau kamu mau bahas ini semua, dulu ada mata kuliah pilihan yang namanya pompa kompresor. Pompa dan kompresor. Ya. Jadi ini bahas semua pompa. Mengenalkan bagaimana cara mengakali ini, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat definisinya, ya secara umum gitu, pompa air, pompa air jangan kemana pikirannya, merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan air dan benda cair. Kenapa saya di sini tidak menggunakan kata fluida? Dia tahu? Memindahkan fluida. Boleh? Claudio, kenapa saya tidak pakai fluida di situ? Laju alirannya, Pak. Salah. Salah. Kenapa saya tidak memakai kata fluida di sini? Karena udara termasuk fluida, Pak. Betul ya, karena kalau saya pakai fluida berarti memindahkan udara. Salah ya, yang memindahkan udara itu bukan pompa tapi kompresor. Gitu ya. Oke, ingat jangan lupa. Oleh karena itu saya memakai katanya air dan benda cair. Benda cair itu bensin, beda dari air ya. Glycerin, mungkin oli, and so on, dan lain sebagainya. Kalau air ya jelas air yang dalam tanah, air sumur itu airnya. Nah begitu. Ya. Jadi tidak fluida.
tapi air dan benda cair. Karena kamu spesifik membedakan antara pompa dan kompresor. Oke, tuh, makasih. Dari suatu tempat ke tempat lain. Mungkin di benakmu terpikir bahwa pompa itu memindahkan dari bawah ke atas ke toren gitu aja bahasanya mungkin. Tapi kalau udah tahu ya syukur. Padahal tidak ya. Jadi bisa memindahkan tempat itu dari arah horizontal, ya, bisa arah vertikal, bisa ke atas, bisa ke samping. Pakai pompa, ke sampingnya pakai pompa. Kalau enggak ya nggak akan jalan. Paham ya? Itu yang dinamakan kalau di pompa istilahnya head. Jadi ada head horizontal, head vertikal. Nah, dengar kan? Belum mah baru dengar. Oh iya, mungkin baru dengar. Itu di pompa ada istilah head. Ya. Head itu artinya meter panjang. Panjang itu kan bisa ke atas, bisa ke samping ya. Nah itu. Jadi kamu jangan berpikir bahwa pompa itu untuk air ke atas, enggak. Ya, jadi ke samping pun boleh dibahas ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jenis pompa ini cukup banyak ya tadi saya bilang segini. Saya atau di mesin konversi hanya bahas satu ini aja nih. Pompa sentrifugal. Ya. Sebenarnya pompa itu secara skup kecil itu cuma 3. Ya. Radial flow dan axial flow dan mixed flow. Ya. Nanti ini akan saya coba sedikit saya jelaskan di PPT-nya. Ya. Kemudian saya memperlihatkan gambaran sekilas terkait dengan pompa air sentrifugal. Ya. Yang akan kita coba samplingkan di MKI ini. Itu gambarannya seperti ini. Nah ini kalau kamu lihat ya. Ini aktualnya, ini skematiknya. Ya. Ini aktualnya seperti ini. Kamu sering lihat kan? Ini porosnya nih. Ini motor listriknya. Porosnya. Di dalam sini ada yang namanya impeller. Impeller itu seperti ini gambarnya. Yang hitam. Impeller. Ya. Impeller berputar berbarengan dengan poros. Ini. Ya. Diputar sehingga air masuk dari sini, keluarnya di sini. Ya. Ini yang menimbulkan ada 3 istilah tadi. Pompa radial, pompa aksial, pompa mix. Ya, jadi 3 nanti keluarnya. Pompa radial, pompa aksial, mix. Bedanya apa? Lihat. Yang sentrifugal atau radial, ini poros nih. Ya. Radial atau sentrifugal keluarnya, ini keluar airnya, tegak lurus dari poros. Ini. Ya kan? Tegak lurus, ini namanya sentrifugal. Kalau sini, ini porosnya keluar masuk screen. Ya. Kemudian keluarnya ke sini. Tegak lurus. Itu namanya sentrifugal atau radial. Ini kalau aksial, masuk dari sini, keluarnya ke sana juga. Jadi sejajar dengan poros, sumbu poros. Itu namanya aksial. Kalau ini radial itu atau sentrifugal itu untuk pompa di rumah tangga kita ya. Pompa Panasonic, pompa Shimizu, pompa whatever yang harganya 300-400 ribu ya. Itu sentrifugal atau radial. Tapi kalau yang sejajar sama poros namanya aksial. Aksial itu pakai pompa sumur dalam, submersible. Nah, kamu dengar ya, submersible. Submersible itu jumlah impellernya bertingkat. Ada yang 5, 7, 10 ada nggak ya? Jadi dia bertingkat ke atas. Masanya pun ini ditanamkan kalau yang aksial tuh diameternya 2 in, dimasukkan dalam sumurnya, terus ke dalam. Jadi airnya dari bawah secap ke atas, sejajar dengan porosnya. Kalau ini mah sentrifugal atau radial. Ya. Tapi kalau aksial itu adalah sumur dalam, submersible. Pernah dengar kan? Atau jet pump, nggak sih jet pump masih sentrifugal juga. Ya. Submersible. Jadi kalau yang sentrifugal itu tegak lurus sumbu, aksial sejajar sumbu. Nah, yang campuran itu bentuknya 45 derajat sini.
miringnya. Itu untuk crude oil, minyak mentah. Ya, memompa minyak mentah, minyak sawit gitu. Ya, di perusahaan minyak sawit atau oli itu crude oil, minyak mentah, itu pakai pompa mix. Ya, mix flow 45 derajat. Yaitu masih beberapa lah contoh yang mendekati pompa-pompa. Di mesin konversi kita hanya membahas sentrifugal seperti ini. Kamu lihat ada lingkarannya, nanti kita pakai sebagai simbolnya. Ya. Dan ada air masuk, ada air keluar, ada tenaga listrik. Ya. Ini energinya bukan energi panas, tapi energi kerja ya. Ada putar poros. Ya kan? Ini seperti ini. Sehingga gambar ini kalau kita buat simbolnya, itu buat simbolnya. Jadilah ini. Manakala kamu melihat tadi, nah ini, ya. Manakala kamu melihat aktualnya gambar pompa, ada yang masuk, nih, H1, di tengah ya, garisnya tuh lihat, masuknya ke tengah dari impeller, ini impeller putar, yang melingkar ini impeller ceritanya. Mereka mutar tadi ya. Jadi panahnya masukkan ke dalam lingkaran, di tengah. Satu, ya. Pada saat masuk, ini tingkat kadar masuk H1. H2-nya di pinggir, keluar sana. Caranya H2. Dan tadi ada motor listrik memutarkan impeller, maka ada energi kerja pompa, energi kerja WP. Oke, bisa kamu membuat ini, atau Pak ini kurang, masih ada apa, sok apa lagi, energi apa lagi yang ada di pompa, boleh. Kalau saya 3, A1, A2, dan WP. Mungkin kamu lebih jeli lagi, ada ininya apa sok, silakan bicara. Nggak ada? Narimakeun? Oh, narimakeun wae. Koreksi atuh, misalnya ada salah gimana. Boleh sok, silakan. Nanti kita coba obrolkan di ruang ini. Maksudnya 3. Nggak ada lagi di pompa. Ya kan? Nah, setelah kita tahu atau kita bisa menggambarkan ilustrasi keadaan pompa, seperti biasa di mesin konversi itu harus dilihatkan bagaimana balan energinya. Ya gampang ya kalau udah ada simbolnya kan. Ya kamu udah ada nih garis panah ke dalam, panah keluar, yang ke dalam positif, yang keluar negatif, kan begitu, nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Iya, saya lihat tuh, H1 positif, BP positif kena ke dalam, yang keluar H2 minus, sudah. Ya, apa perlu dihafal? Kan nggak membebani pemikiranmu kan? Tidak membebani. Ya begitu kita aja, 1 WP, A2. Jangan lupa, ini akan membahas atau kita akan memfasilitasi hukum Rankine. Ya. Mesin serba uap. Uapnya uap H2O. H2O itu ada pada saat tertentu fasenya air. Maka pakainya pompa. Itu ya. Nanti akan kita rangkai juga. Tapi serangkaiannya gitu. Dari Rankine. Saya yakin balan energinya tidak ada yang komentar ya. Memang begitu di rumah. Oke. Nah, sekarang pernyataan prosesnya seperti apa? Saya gambarnya di sini nih. Ini yang kita ambil. Ya. Sebelah kiri kubah. Ini kubahnya. Yang misalkan ada cair, campuran, gas, dan uap. Betul kan? Menaikkan tekanan dia, 1 ke 2.
Termal yang fungsinya menaikkan tekanan gas idealnya H2O pada fasa cair. Pompa. Ada 2 garis nih, ada 1 ke 2S, ada 1 ke 2. Kalau yang ini untuk melihat entropinya pakai yang positif atau yang negatif, boleh ngobrol. Mengkaji entropinya. Pakai yang minus atau yang positif? Ada tahu? Kau buka waternya, bahwa nilai S semakin ke sana tuh semakin besar. Ya. Semakin ke sana semakin besar. Semakin kiri semakin kecil. Delta S itu nilainya adalah S2 dikurang S1. Ya kan? Delta S. Jadi kalau kita lihat misalkan di aktual nih, proses 1 ke 2, ya, berarti S2-nya di sini, S1-nya di sini. Ya kan? Kalau ini katakanlah 1,2, ya, yang ini 0,8, maka delta S2 dikurang S1. 1,2 dikurang 0,8. 0,4. Positif. Ya, positif. Delta S-nya positif. Artinya pakai hukum termo 2. Bukan pakai produksi entropi. Bukan menggunakan produksi entropi, tapi hukum termo 2. Untuk pompa. Pompa. Angga Permana ada? Angga. Ada, Pak. Martinus Rivaldi. Ahmad Fauzi. Muhammad Farid Zulfikar. Hadir, Pak. Siapa? Ahmad Fauzi hadir, Pak. Oke, ya. Muhammad Farid Zulfikar.